Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi kemarin sudah kita terangkan bahwa perencanaan itu mencakup perencanaan tahunan, perencanaan semester, ya, perencanaan bulanan, perencanaan mingguan, perencanaan harian. Nah, ini sangat penting masuk di pelaksanaan pembelajaran ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini berarti setiap kali kita mau mengajar, setiap kali kita menyampaikan, itu harus membuat ini. Ya. Nah, sekarang apa yang maksud dengan RPP? Ya. RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ya. Jadi RPP itu menggambarkan prosedur dan pengorganisasian bagaimana satu pembelajaran itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Ya, sehingga dalam peraturan pemerintah, jadi perencanaan proses pembelajaran itu mencakup silabus. Kemudian rencana pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi RPP itu minimal isinya 3. Tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Nah, sedangkan Permendiknas, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa komponen RPP itu ada identitas umum, ada kompetensi dasar, kompetensi standar kompetensi, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada alokasi waktu, ada metode, ada kegiatan, ada penilaian, dan sumber belajar juga medianya apa. Ini sudah kita lewati di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ya di komponen yang pertama ya. Jadi al-itarul am lidars itu artinya identitas umum. Ya. Jika di buku kalian dinamakan dengan apa? Al-itarul am. Ya. Nah, yang dimaksud dengan identitas umum itu adalah gambaran umum yang meliputi nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian alokasi waktu yang menggambarkan sasaran rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ini ya di sini nih, ini contoh apa? Identitas umum ya. Satuan pendidikan itu nama sekolahan. Kelas berapa, semester berapa, temanya apa, subtemanya apa. Ini tentang mata pelajarannya apa. Dan identitas umum itu diletakkan paling atas di halaman pertama. Ya, jadi ini kalau kamu nanti melihat contoh-contoh RPP ini di nomor 1 paling atas. Ya. Kemudian yang kedua itu RPP itu mengandung apa? Al-ahdaf as-sulukiyah. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu tujuannya. Jadi orang mau belajar, orang mau mengajar itu harus punya tujuan. Aku ngajar itu tujuannya apa gitu loh. Itu adalah tujuan pembelajaran. Yaitu apa? Tercapainya perubahan perilaku atau satu kompetensi setelah siswa mengikuti pelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu dirumuskan dengan bentuk pernyataan atau deskripsi yang khusus, yang jelas. Kemudian perumusan tujuan itu harus tertulis, tidak boleh cuma diangan-angan. Ya, harus ditulis. Nah, ini contohnya ini. Ini contoh tujuan pembelajaran ya dengan dibimbing melalui aplikasi video yang ada di WA Group, peserta dapat mengidentifikasi bentuk pola irama ya dengan
bernyanyi dengan tepat. Ini contoh pelajaran yang umum ya, saya dapatkan kemarin itu. Jadi ini tentu nanti disesuaikan dengan pelajaran yang ada. Ya. Jadi itu ya. Kemudian, nah, cakupan tujuan pembelajaran itu ada 3. Jadi setiap kali kita membuat tujuan pembelajaran, setiap pelajaran harus mencakup 3 ini. Itu apa? Ranah pengetahuan, ranah perilaku, kemudian ranah keterampilan, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, di ranah pengetahuan ini nanti apa? Mengingat, level paling rendah, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menghubungkan. Ini cakupannya 3 ini. Jadi setiap kali kita membuat tujuan pembelajaran harus mencakup ini tadi. Seperti yang tadi kita sebutkan kan, ya, bisa mengidentifikasi, bisa menemukan, ya kan? Itu semua adalah ranah kognitif. Nah, kemudian syarat konteks penulisan tujuan pembelajaran. Ingat ya tadi apa? Tujuan pembelajaran harus ditulis. Maka penulisan tujuan pembelajaran harus fokus terhadap perilaku siswa. Siswa dapatkan begitu. Kemudian menyebutkan hasil belajar. Jadi yang disebutkan hasilnya. Tadi siswa bisa mengidentifikasi, siswa bisa menyebutkan. Jadi tidak menunjukkan proses atau kegiatan belajarnya. Kemudian maknanya harus jelas dan bisa difahami. Jangan sampai tujuan belajar ditulis tapi nggak jelas karepe opo gitu loh. Kemudian tujuan pembelajaran harus bisa diukur. Bisa diamati, misalnya perubahan siswa bisa menunjukkan anggota badan, siswa bisa melakukan praktek sholat dengan benar, kan bisa diukur itu. Kemudian tujuan pembelajaran harus terkait dengan tujuan umum yang ada di kurikulum. Kemudian juga tujuan pembelajaran tadi mencakup 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi tidak boleh hanya 1 saja atau 2, tapi 3-tiganya harus tertuang dalam tujuan pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Manfaat tujuan pembelajaran itu bagi guru ini bisa menentukan jenis pembelajaran, bisa menentukan metode pembelajarannya apa, pengaturan materi, menentukan materinya apa, poin dan cara evaluasinya, pembagian waktunya, pencapaian hasil seperti apa. Itu manfaat bagi guru. Adapun bagi siswa, maka adanya tujuan pembelajaran akan meningkatkan perilaku mandiri. Juga bisa mengevaluasi hasil, menumbuhkan motivasi, kemudian paham nanti akan dipelajari itu apa sejak awal. Nah, tadi di antara tujuan pembelajaran apa? Membantu guru menentukan jenis pembelajaran. Nanti ada pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, model pembelajaran individual atau kelompok. Nah, kemudian di dalam menentukan tujuan pembelajaran itu kita gunakan rumus ABCD. A audien yaitu siswa, B behavior yaitu kemampuan yang akan dicapai, C itu kondisi kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran, D degree tingkatannya atau perilaku yang akan diharapkan. Nah, jadi dalam menyusun tulisan untuk tujuan pembelajaran memperhatikan ABCD ini, meskipun tidak harus urut ya. Nah, contohnya ini, melalui membaca kisah sahabat Umar radhiyallahu anhu, siswa dapat menangkap pesan dalam kisah tersebut dengan benar. Berarti apa? Membaca kisah berarti apa? Ini adalah kondisi. Kemudian siswa ini adalah audien. Kemudian apa? Menangkap pesan dengan ini adalah degree-nya. Ya, jadi kemampuan yang akan dicapai. Ya, yaitu apa? Memahami kisah. Dan tingkatannya apa? Dengan benar. Ya. Kemudian ini nggak urut ya. Berarti apa? Melalui kisah berarti apa? Kondisi. Melalui membaca kisah. Nah, ini kemudian siswa yang kedua dan ketiga ini kan nggak urut. Urut ya. Yang kedua dan ketiga ini urut. Jadi mudah-mudahan ya nanti bisa difahami ya dalam menyusun tujuan pembelajaran. Ya. Nanti saya akan kirim ya contoh-contoh RPP dan tujuan pembelajaran. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.